Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Selamat beribadah bersama-sama dalam ibadah online hari ini. Saya percaya semua Bapak Ibu, teman-teman dalam keadaan baik. Katakan amin. Kalau teman-teman Bapak Ibu ada orang di sebelah kiri kanan, mungkin suami atau istri, anak-anak atau teman-teman sahabat, boleh kasih salam, katakan selamat beribadah, selamat memuji-muji Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Boleh kembali sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan kita, saudara. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Kalau boleh Bapak Ibu Saudara, teman-teman bangkit berdiri supaya kita lebih leluasa untuk memuji menyembah Tuhan. Mazmur berkata dalam Mazmur 100, mari kita masuk ke hadirat Tuhan, ke gerbang Tuhan dengan ucapan syukur. Katakan amin. Saudara semua siap memuji Tuhan? Haleluya. Mari sambil tepuk tangan. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Hey! Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Oh, oh. Nyanyikan kembali. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Hey, hey, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sambil tepuk tangan. Oh, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik,
bahwasanya ku selamanya kasih setianya. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, oh bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Oh bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah. Saya percaya umat Tuhan yang ibadah hari ini semua diberkati oleh Tuhan. Katakan amin. Semua tepuk tangan. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku, sebab alasanmu lipatkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Siap. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Oh, oh, oh. Yeah, yeah. Tuhan memberkati kami, kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku, sebab alasanmu limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Mari saling memberkati. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Nanti pada waktu bagian aku diberkati, arahkan tangan saudara ke screen, ya, atau ke teman di kiri kanan saudara. Kita saling memberkati. Yang mau katakan amin. Haleluya. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab Allah sanggup, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, sebab anugerahnya sangat besar bagiku. Siap. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Diberkati, aku dilimpahi, Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku, atas sempurna
kasih Tuhan, terima kasih. Kita buka tangan kita buat Tuhan. Mari kita terus dengan sikap hati yang menyembah Tuhan. Sebab Dia sangat baik buat saudara dan saya. Itulah alasan mengapa kita memuji, menyembah Dia. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik, Kau sangat baik. Sebab itu kami mau memuji-Mu. Oh, syarara, ini adalah masih kini adalah bo. Oh, ya la 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 masih kini adalah la 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 bo. We live to worship. Hallelujah. Sungguh baik, Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik, Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan.
Biar musik saja, mari sembah Tuhan. Kami mau selalu mengucap syukur pada Tuhan. Biarlah hidup kami terus menyembah. Terima kasih karena Tuhan begitu baik dalam hidup kami. Tuhan, Engkau layak disembah. Oh, lama masyarakat, mari sembah Dia. Mari kita puji Dia. Mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Happy Sunday semua. Tema yang akan dibahas hari ini adalah 3 berkat kekudusan bagi generasi Yeremia. Ini adalah hari-hari yang sangat menentukan bagi umat Tuhan di akhir zaman, di mana semua orang sedang ada dalam kondisi yang tidak menentu karena pandemi yang melanda seluruh dunia. Dengan adanya situasi seperti ini, kita sebagai umat Tuhan dihadapi dengan 2 pilihan. Kita bisa menyerah kepada keadaan di sekeliling kita, atau kita bisa bangkit dan melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Salah satu kehendak Tuhan pada zaman now adalah Dia akan membangkitkan sebuah generasi yang disebut sebagai generasi Yeremia. Ini adalah sebuah generasi anak-anak muda yang dipersiapkan untuk penuaian yang terbesar di akhir zaman ini. Ciri-ciri generasi Yeremia seperti yang disampaikan oleh gembala sidang kita adalah anak-anak muda yang dipenuhi dengan Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Tuhan mempunyai rencana yang hebat untuk generasi ini. Namun iblis mengetahui hal tersebut. Oleh sebab itu, dia berusaha dengan segala macam cara untuk menghancurkan generasi ini dengan dosa dan segala daya tariknya. Ibrani 12 ayat 14 berkata, "Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan." Ayat di atas adalah bukti di antara begitu banyak firman Tuhan yang menunjukkan bahwa kekudusan adalah perintah dan syarat yang dari Tuhan kalau kita mau melihat kuasa dan kemuliaannya dinyatakan. Sebaliknya, dosa adalah penyebab utama gagalnya atau tertundanya rencana dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan orang percaya. Sayangnya, banyak anak Tuhan tidak menyadari hal ini. Iblis akan selalu berusaha untuk menutupi kebenaran ini dengan berbagai tipu muslihatnya. Jadi apa sebenarnya yang iblis sedang berusaha untuk melakukan? Pertama-tama, iblis mau menghancurkan masa depan generasi Yeremia. Iblis memang tidak maha tahu, tetapi dia tentu mengetahui banyak hal.
Dia mengetahui kekuatan dan kelemahan kita. Dan beberapa contoh senjata yang sering dipakai iblis melawan generasi muda adalah kekerasan, narkoba, imoralitas seksual, dan banyak hal lainnya. Lalu apakah yang terjadi ketika kehidupan generasi muda dikuasai oleh dosa? Yang pertama adalah hatinya menjadi keras. Hal pertama yang direbut iblis ketika seseorang hidup dalam dosa adalah hatinya. Sebab dosa menjauhkan kita dari Tuhan dan membuat kita dingin terhadap firman Tuhan. Kekerasan hati akan membuat kita susah untuk diajar dan dibentuk oleh kebenaran firman. Yang kedua adalah hidupnya tidak menjadi maksimal. Yohanes 15 ayat 5 berkata, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia akan berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Kehendaknya adalah supaya kita hidup dalam segala kelimpahan, baik jasmani maupun rohani. Tetapi dosa menjauhkan kita dari semua itu. Tetapi pilihannya ada di tangan kita masing-masing. Mari kita menabur yang baik, maka kita akan menuai keberhasilan dan kebaikan bagi kemuliaannya. Yang ketiga adalah kebinasaan kekal. Dosa pada akhirnya akan membawa kita kepada kematian, yaitu hukuman yang kekal di neraka. Banyak orang sekarang bersembunyi di balik pengajaran yang berkata, sekali selamat tetap selamat. Tetapi seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan di Filipi 2 ayat 12, kita mempunyai tanggung jawab untuk mengerjakan keselamatan itu. Oleh sebab itu, bangunlah dan hidup dalam kekudusannya. Saudara, ada 3 berkat yang akan kita terima ketika kita memutuskan untuk hidup dalam kekudusannya. Yang pertama, kita akan siap untuk menerima kepercayaan yang besar dari Tuhan. Seperti yang dikatakan di Matius 25 ayat 21. Tuhan mau mempercayakan hal yang besar kepada kita, tetapi itu semua harus dimulai dari ketaatan kita akan firman-Nya. Sekali lagi, pilihannya ada di masing-masing tangan kita. Yang kedua adalah kekudusan akan mendatangkan berkat dan anugerah Tuhan yang berlimpah. Menurut Yesaya 48 ayat 18-19, damai sejahtera dan kebahagiaan akan terus berlimpah bagi mereka yang mentaati firman Tuhan. Ketika kita memilih untuk hidup dalam kekudusannya, maka berkat dan penyertaannya senantiasa melimpah dalam hidup kita, bahkan jauh sampai keturunan selanjutnya. Yang ketiga adalah kita akan mengalami kuasa dan kemuliaannya. Tuhan Yesus memanggil kita untuk menjadi saksinya. Dia mau memanifestasikan kuasanya melalui hidup kita. Dan itulah sebabnya dia memanggil dan mengutus satu generasi di akhir zaman, yaitu generasi Yeremia. Generasi anak-anak muda untuk menggenapi rencananya bagi dunia ini, yaitu penuaian yang terbesar dan terakhir sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Oleh sebab itu, ambillah keputusan untuk hidup di dalam kekudusan Tuhan, supaya rencananya yang indah digenapi di kehidupan kita semua. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Haleluya Bapa, haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan, Bapa kami yang baik, Bapa kami yang luar biasa. Pada saat ini Tuhan Yesus, kami berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan. Bersatu hati kami berdoa ya Tuhan, memberikan bagi ibadah kami pada hari ini Tuhan Yesus, baik secara offline bahkan secara online. Tuhan yang terus memelihara bersama dengan kami. Biarlah di dalam ibadah yang kami ikuti pada hari ini Tuhan, kami dapat mengalami kuasa Tuhan, dapat mengalami jamahan Tuhan. Terjadi lawatan Tuhan di tengah-tengah ibadah kami. Ya Bapa, walaupun Tuhan Yesus ada jemaat-jemaat Tuhan yang harus mengikuti ibadah secara online karena kedatangan untuk ke gereja sangat terbatas, kami berdoa biarlah alat-alat media yang mereka pakai berjalan dengan keadaan yang baik. Urapan Tuhan terus menyertai bahkan bersama dengan anak-anak-Mu. Ya Tuhan, biarlah mereka dapat mengalami kuasa bahkan jamahan Tuhan di dalam ibadah mereka walaupun secara online, dan biarlah mereka juga Tuhan Yesus dapat merasakan tuntunan Tuhan. Dan pada waktu ini kami berdoa biarlah internet yang mereka pakai juga, alat media yang mereka pakai juga Tuhan dapat berfungsi dalam keadaan yang baik bahkan sempurna. Ya Tuhan, tidak akan ada hal-hal yang boleh menghalangi mereka. Dan kami berdoa Tuhan bagi yang beribadah secara offline, kuasa urapan hadirat Tuhan yang terus menyertai, yang terus bersama-sama ya Tuhan, dan sampai dari awal sampai kepada akhirnya. Kami berdoa pada saat ini Tuhan bagi seluruh umat-umat Tuhan, seluruh jemaat Tuhan, agar mereka juga turut mengalami dimensi yang baru. Tuhan tuntun
setiap umat-umat-Mu. Berikan hati pikiran yang baru, agar dapat mengalami dimensi yang baru, baik daripada anak-anak, daripada orang tua sampai kepada anak-anak yang kecil sekalipun, tidak akan ada satupun yang terlewatkan, agar sama-sama kami Tuhan dapat mengalami Pentakosta yang ketiga ya Tuhan Yesus. Kami percaya kuasa Tuhan terus bekerja menuntun seluruh jemaat Tuhan agar dapat mengalami Pentakosta yang ketiga. Bahkan kami berdoa pada saat ini Tuhan Yesus, baik bagi negara Indonesia, Malaysia, Singapura. Salam Indonesia, salam Malaysia, salam Singapura. Diberkatilah ketiga negara ini, dan kami berdoa Tuhan, Engkau yang menuntun ya Tuhan, baik dari segi dari presiden sampai kepada pemerintahan yang terkecil sekalipun di dalam ketiga negara ini. Bahkan situasi-situasi yang sulit ini, hikmat kebijaksanaan yang daripada Tuhan Engkau berikan bagi pemimpin-pemimpin ketiga negara ini. Segala usaha diberkati, segala apapun yang dikerjakan ya Tuhan Yesus, baik dari segi bisnis dan segala apapun di dalam ketiga-tiga negara ini diberkati. Di saat-saat yang sulit ini kami mendengar keadaan-keadaan yang tidak baik ya Tuhan Yesus. Kami baik dari segi ekonomi Tuhan, menuntun pemimpin-pemimpin negara ketiga ini ya Tuhan, agar memiliki hikmat kebijaksanaan, agar keadaan ekonomi ini dipulihkan dengan pimpinan bahkan kuasa Tuhan yang menuntun pemimpin-pemimpin negara ini. Baik bagi di keadaan COVID ini juga Tuhan, Engkau menolong pemimpin negara-negara ini Tuhan, Indonesia, Malaysia, bahkan Singapura. Tuhan menolong, biarlah hikmat kebijaksanaan yang datang daripada Engkau Tuhan, Engkau berikan kepada pemimpin-pemimpin negara ini, agar dapat ya Tuhan Yesus menangani keadaan ini ya Tuhan. Bahkan seluruh rakyat juga dapat mengikuti pemerintahan, bahkan SOP yang disediakan oleh pihak-pihak kerajaan ya Tuhan Yesus, untuk mengurangi keadaan ini. Kami berdoa Tuhan Yesus pada waktu ini ya Tuhan Yesus, bagi ibadah yang sedang berjalan pada saat ini, firman-Mu yang akan kami dengar. Tuhan tolong berikan urapan-Mu di atas setiap jemaat Tuhan ya Tuhan, agar mempersiapkan hati mereka, bahkan diri mereka untuk mendengar bahkan menerima firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Urapan-Mu menyertai hamba-Mu, bahkan seluruh jemaat-jemaat Tuhan, agar kami dapat menangkap isi hati Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu, dan berikan kami jemaat Tuhan dapat duduk tenang, bahkan mendengar firman-Mu, menerima firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Biar musik saja, mari sembah Tuhan. Kami mau selalu mengucap syukur pada Tuhan. Biarlah hidup kami terus menyembah. Terima kasih karena
Tuhan begitu baik dalam hidup kami. Tuhan Engkau layak disembah. Oh lama masyarakat, mari sembah Dia. Mari kita puji Dia. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Shalom semua umat Tuhan dimanapun Anda berada. Doa saya setiap saudara tetap luar biasa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita semua akan belajar bersama-sama satu tema, yaitu bertumbuh dalam iman, yang terambil dari Efesus 4 ayat 13. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Jadi Tuhan mengharapkan kita mencapai kedewasaan penuh dan kita hidup sesuai dengan kepenuhan Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, iman itu diibaratkan seperti kehidupan kita manusia, dari mulai bayi, remaja, lalu dewasa, atau seperti saudaraku tanaman yang bisa bertumbuh dan berkembang, tetapi bisa juga mati dan tidak berkembang kalau tidak dipelihara dan dijaga dengan baik. Karena itu sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus di tengah kehidupan kita yang penuh pergumulan, penuh tantangan, di tengah krisis kesehatan, krisis ekonomi, krisis sosial, saudaraku, bahkan situasi dunia yang semakin tidak menentu, Bapak Ibu ya, kita sebagai orang percaya harus memelihara dan menjaga iman kita untuk terus bertumbuh dan berkembang ke arah Kristus. Apapun yang terjadi di dunia ini, kita harus tetap memelihara iman kita supaya bertumbuh dan berkembang seperti yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Resesi di depan akan kita lihat, kita alami, tetapi iman kita tidak boleh mati, iman kita tidak boleh goyah, iman kita tidak boleh, saudaraku, mati, saudaraku. Tapi iman kita harus terus bertumbuh, terus berkembang sampai nama Tuhan dipermuliakan. Pertanyaannya adalah, mengapa bertumbuh dalam iman itu penting? Ada dua alasan yang saya sampaikan. Yang pertama, karena tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Mengapa bertumbuh dalam iman itu penting? Karena tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Ibrani pasal 11 ayat 6 berkata,
Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberikan upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi mengapa bertumbuh dalam iman itu penting? Karena membuat kita berkenan di hadapan Tuhan. Karena tanpa iman gak mungkin kita berkenan di hadapan Tuhan. Karena itu terus tumbuh kembangkan iman, terus jaga dan pelihara iman kita sampai nanti kita berjumpa muka dengan Tuhan dan kita menjadi hamba-hamba yang berkenan. Yang kedua, mengapa bertumbuh dalam iman itu penting? Karena tanpa iman yang bertumbuh, kita mudah diombang-ambingkan oleh pengajaran palsu yang menyesatkan. Efesus pasal 4 ayat 14 berkata, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia, dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Di akhir zaman Tuhan sudah mengingatkan bahwa akan muncul Mesias-Mesias palsu, nabi-nabi palsu, pengajar-pengajar palsu. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus bertumbuh berkembang iman kita. Jangan hanya bertahun-tahun kita bergereja, ngaku orang Kristen, tetapi kita tidak bertumbuh iman kita. Sehingga kita tetap menjadi anak-anak, makanannya hanya susu saja, hanya bubur yang ringan-ringan saja, saudaraku, firman yang enak-enak saja. Tapi kita harus berkembang. Kalau tidak, Alkitab berkata, kita akan diombang-ambingkan dengan banyaknya pengajaran-pengajaran sesat yang sedang berkembang. Dan itu harus terjadi, dan itu harus tergenapi. Karena itu adalah pesan Tuhan, firman Tuhan, bahwa di akhir zaman menjelang kedatangan Yesus yang kedua akan muncul hal-hal itu, saudaraku. Justru kalau itu tidak tergenapi berarti Tuhan kita berdusta. Kalau itu tidak digenapi berarti Allah kita bohong. Jadi harus terjadi adanya pengajaran sesat, nabi palsu, Mesias palsu. Karena itu bertumbuh dalam iman itu menjadi hal yang sangat penting, sangat, saudaraku, perlu kita perhatikan. Supaya apa? Ketika pengajaran sesat, nabi palsu itu datang, kita tetap kuat di dalam iman kepada Kristus Yesus. Yang berikutnya pertanyaannya adalah begini, apakah iman itu? Saudara ya, kita bicara soal iman, bertumbuh dalam iman, kita harus mengerti apa itu iman. Iman adalah satu sikap hati, keputusan, dan tindakan dalam percaya dan taat kepada Tuhan. Sekali lagi, apa itu iman? Iman adalah sikap hati, keputusan, dan tindakan dalam percaya dan taat kepada Tuhan. Kita memilih hal itu sekalipun seringkali berlawanan dengan logika manusia kita. Jadi iman itu keputusan sikap hati kita, memilih untuk tetap percaya, untuk tetap berharap kepada firman yang Tuhan janjikan kepada kita, sekalipun itu berbeda, berlawanan dengan logika pikiran kita. Ibrani 10 ayat 35 sampai 36, 38 dan 39 berkata begini, sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak akan berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, iman itu sebuah keputusan. Iman itu sebuah sikap hati. Untuk kita percaya, untuk kita mentaati firman Tuhan sekalipun, meskipun, walaupun itu bertentangan dengan logika dan pikiran kita. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kadang-kadang kita bisa artikan iman dan orang gila itu beda tipis, Bapak Ibu ya. Tetapi yang membedakan begini, kalau orang gila melakukan segala sesuatu menurut kehendaknya, keinginannya sendiri. Tetapi kalau orang beriman adalah dia melakukan sesuatu yang tidak masuk akal, yang tidak masuk logika, berdasarkan apa? Firman Tuhan, perintah Tuhan. Sekalipun orang bilang, oh ini gila ini nggak masuk akal. Tetapi karena itu perintah Tuhan. Di Alkitab banyak contoh. Seperti Abraham, saudaraku, disuruh mempersembahkan anaknya yang ditunggu 25 tahun untuk disembelih di Gunung Moria. Secara logika perintah itu tidak masuk akal. Tetapi ketika Abraham taat, maka Abraham menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan. Seperti Nuh, orang yang diberikan perintah Tuhan membangun bahtera 3 tingkat, saudaraku, di padang gurun. Di mana-mana orang membangun bahtera itu di tepi sungai atau di tepi laut. Tapi ini di padang gurun, saudaraku.
Semua orang tidak percaya, hanya keluarganya. 8 orang yang diselamatkan. Saudaraku perhatikan, Nuh melakukan sesuatu sepertinya gila. Nuh melakukan sesuatu yang sepertinya bodoh. Tetapi Nuh lakukan itu berdasarkan apa? Perintah Tuhan, firman Tuhan. Karena itu, apa itu iman? Sikap hati, keputusan untuk kita taat kepada perintah Tuhan. Walaupun meskipun perintah itu nggak masuk logika kita, perintah itu tidak masuk akal kita. Tapi kita memilih untuk mengerjakannya, melakukannya. Sampai nama Tuhan dipermuliakan. Kalau saudara belajar dari Habel, saudaraku, waktu mempersembahkan kambing domba yang sulung, saudaraku, Kain mempersembahkan hasil pertaniannya. Dia yang diterima, Habel yang diterima persembahannya di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena dia melakukan berdasarkan iman. Dia melakukan suatu tindakan profetik bahwa akan ada anak domba yang disembelih, yaitu Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah iman itu, sikap hatimu, keputusanmu untuk taat kepada segala perintah Tuhan. Yang kedua, apa itu iman? Ibrani 11 ayat 1 berkata dengan jelas, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Selain iman itu adalah sebuah sikap keputusan untuk kita memilih, percaya dan taat kepada perintah Tuhan sekalipun itu tidak masuk logika. Yang kedua, iman adalah pondasi. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Di tengah krisis ekonomi, di tengah krisis kesehatan, di tengah resesi yang sedang melanda dunia ini, apa yang saudara harapkan? Mujizat-kah, pertolongan Tuhan-kah, diberkatikah, solusikah, jalan keluarkah? Dasarnya adalah iman. Jadi dasarnya bukan perasaan, dasarnya bukan saya kira, saya rasa, tidak. Dasarnya adalah iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu. Segala sesuatu berarti semua yang kita harapkan. Di tengah saat ini pandemi COVID-19, apa yang saudara harapkan? Mujizat-kah, pertolongankah, jalan keluarkah? Ya, sukacita, damai sejahterakah, apapun yang saudara harapkan harus didasari oleh iman. Karena iman adalah dasar. Jangan ya mudah-mudahan, saya rasa, saya kira, ya siapa tahu, siapa kebetulan, ya bisa mengharapkan mujizat. Dan tidak, saudaraku, dasarnya adalah iman. Yang kedua dikatakan dengan jelas, selain iman adalah dasar dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sekarang kita tidak melihat sampai berapa lama krisis ini terjadi. Kita tidak pernah bisa melihat sampai berapa lama krisis kesehatan, krisis ekonomi, dan krisis sosial, bahkan resesi ini akan terjadi. Kita nggak tahu berapa lama. Tetapi satu hal, ketika kita punya iman, sekalipun kita tidak melihat, sekalipun kita tidak punya harapan, kita bisa percaya bahwa Tuhan Yesus memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Sebagai contoh, seperti Abraham, Roma 4 ayat 18-21, ketika Abraham mendapat janji Tuhan bahwa dia akan menjadi bapak segala bangsa, sampai umur saudaraku hampir 100 tahun, Abraham belum punya anak. Sampai istrinya Sarah memberikan hambanya yang namanya Hagar untuk dinikahi, dan akhirnya lahirlah Ismail yang menjadi masalah dalam keluarga Abraham bahkan sampai sekarang. Tetapi Roma 4 ayat 18 ayat 21 Alkitab berkata begini, sebab sekalipun tidak ada dasar, perhatikan, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, menurut yang telah difirmankannya, demikian banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak pernah bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya, dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah dijanjikan. Secara, saudaraku, harapan sudah nggak ada dasar. Secara usia, Abraham sudah tua. Sarah sudah, saudaraku, tidak mungkin bisa hamil karena tadi Alkitab berkata sudah tertutup rahimnya. Tetapi iman Abraham, Alkitab berkata, tetapi terhadap janji Allah, Abraham tidak menjadi bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya untuk memuliakan Allah. Dengan penuh keyakinan Abraham bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah
Dia janjikan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan itu Maha Pencipta. Tuhan itu Maha Kuasa. Dia sanggup menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Bahkan Dia mampu meniadakan yang sudah ada menjadi tiada. Dia berkuasa. Dia berdaulat sepenuhnya untuk menggenapi setiap janji-janjinya. Sebab Allah kita bukan Allah pembohong. Allah kita bukan Allah pendusta. Tetapi Allah kita adalah Allah kebenaran. Kalau Dia berfirman, cepat atau lambat, menurut waktunya Tuhan, bukan menurut waktu kita, menurut waktunya Tuhan, maka Tuhan akan menggenapi seluruh janji-janjinya, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Karena itu Bapak Ibu, iman itu penting dalam hidup kita. Karena iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Mungkin saat ini Bapak Ibu mengharapkan mujizat, mengharapkan pertolongan, mengharapkan pekerjaan yang diberkati, mengharapkan bisnis, mengharapkan anak-anak diberkati, mengharapkan rumah tangga yang diberkati, mengharapkan pelayanan yang berhasil, mengharapkan masa depan yang luar biasa. Dasarnya adalah iman. Dasarnya adalah iman. Pondasinya adalah iman. Dan saudara perlu tahu bahwa iman itu bukti. Seperti kwitansi. Ketika Bapak Ibu membeli sepeda motor, membeli mobil, ketika engkau sudah punya kwitansi lunas, engkau punya kwitansi yang sudah membayar, maka engkau berhak memiliki mobil itu. Engkau berhak memiliki motor itu. Cepat atau lambat. Kenapa? Karena engkau sudah punya kwitansi, sebuah bukti bahwa engkau sudah lunas membayarnya. Demikian juga dengan iman. Iman selain dasar, iman adalah kwitansi, iman adalah bukti bahwa engkau menerima apa yang tidak engkau lihat. Pertanyaan berikutnya adalah, selain mengapa kita tadi bertumbuh dalam iman, saya sudah jelaskan bahwa yang pertama adalah dengan iman bertumbuh kita berkenan di hadapan Allah. Dengan iman bertumbuh kita akan menjadi orang-orang yang luar biasa diberkati oleh Tuhan, ya. Untuk supaya kita tidak terombang-ambing oleh ajaran-ajaran sesat. Lalu apa itu iman? Iman adalah sikap hati, keputusan untuk taat memilih, melakukan apa yang diperintahkan Tuhan sekalipun meskipun itu tidak masuk akal. Yang kedua, iman adalah dasar dan iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, yang kita harapkan. Dan sekarang pertanyaan yang ketiga adalah bagaimana caranya iman kita itu bisa bertumbuh? Bagaimana caranya iman kita itu bisa bertumbuh dan berkembang di dalam hidup kita sehingga kita serupa segambar dengan Kristus? Yang pertama, kalau engkau ingin imanmu bertumbuh, maka kita harus membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari. Dalam Roma 10 ayat 17 berkata, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Alkitab berkata, jadi iman timbul. Timbul itu sama dengan muncul. Timbul itu sama dengan kelihatan. Timbul itu sama dengan bertumbuh dan berkembang. Ketika kita menanam benih dan benih itu tumbuh, benih itu saudaraku pasti muncul dari dalam tanah. Demikian juga Alkitab berkata, jadi iman kita akan timbul, iman kita akan kelihatan, iman kita akan muncul. Alkitab berkata dari pendengaran apa? Firman Allah. Karena itu di tengah-tengah kondisi yang seperti saat ini, maka kita harus banyak mendengar, membaca, yaitu firman Tuhan. Karena Yohanes 1 ayat 1 berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah sendiri. Jadi ketika kita membaca, kita merenungkan firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, kita sedang mendengar, kita sedang membaca, saudaraku, perkataan Tuhan sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, terlalu banyak orang hari-hari ini mendengar berita-berita buruk, berita-berita menakutkan, berita-berita yang tidak menentu, sehingga membuat kita was-was, sehingga membuat kita takut, sehingga membuat kita cemas, sehingga membuat kita khawatir. Karena yang kita dengar tiap hari berita-berita yang mengerikan. Tambah hari COVID-19 di Indonesia semakin meningkat, yang mati semakin banyak. Saudaraku, semakin menakutkan. Ada saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus membatasi, hanya cukup tahu dan berdoa. Tetapi kita jangan lupa, jangan berhenti, terus banyak mendengar firman Tuhan, mendengar firman Tuhan. Karena di sanalah iman kita tumbuh, iman kita berkembang, iman kita muncul dengan luar biasa. 2 Timotius pasal 3 ayat 15-16 berkata begini, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberikan hikmat kepadamu
dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Mendengar firman Tuhan itu sangat bermanfaat. Firman yang diilhamkan Allah itu bermanfaat untuk mengajar kita sebagai orang-orang percaya untuk iman kita bertumbuh. Dan firman Tuhan itu ilham Allah untuk menyatakan apa kesalahan-kesalahan kita. Seringkali kita mudah melihat kesalahan orang, tapi susah melihat kesalahan kita. Tapi dengan banyak mendengar dan baca firman Tuhan, kita akan ditunjukkan kesalahan kita. Bahkan Alkitab juga berkata, firman Tuhan yang diilhamkan Allah itu memperbaiki kelakuan kita dan untuk mendidik kita dalam kebenaran. Bukan benaran menurut ukuran kita, tapi menurut Tuhan. Yang kedua, setelah kita suka membaca dan terus merenungkan firman Tuhan, maka kita harus menerima dan mempercayai firman Tuhan. Ada banyak orang mendengar khotbah, ada banyak orang mendengar firman Tuhan, tetapi mereka tidak percaya, mereka ragu, mereka bimbang. Ah masa iya, ah masa betul. Saudaraku, Roma pasal 10 ayat 9 sampai 10 berkata, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi sebagai orang Kristen tidak hanya membaca, mendengar, merenungkan firman Tuhan saja, tetapi kita, apa yang kita baca, apa yang kita renungkan, apa yang kita dengar, kita harus menerima dan mempercayai. Karena firman Tuhan itu adalah Allah sendiri. Alkitab berkata ketika kita percaya dalam hati, kita akan diselamatkan. Dan ketika kita mengaku dengan mulut kita, kita akan dibenarkan di hadapan Tuhan. Sehingga iman kita menjadi iman yang bertumbuh. Yang ketiga, bagaimana iman kita bertumbuh? Selain kita membaca, merenungkan firman Tuhan, selain kita menerima dan percaya akan firman Tuhan, yang ketiga adalah iman bertumbuh dalam kesukaran. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, 2 Timotius pasal 3 10 sampai 12 berkata begini, tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan di Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita, dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus akan menderita aniaya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kadang-kadang kita diizinkan mengalami aniaya, mengalami persoalan, mengalami pergumulan. Untuk apa? Bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk iman kita bertumbuh. Seperti tadi Paulus berkata, engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaran, kasih, dan ketekunanku. Aku telah menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang diderita di Antiokhia dan Ikonium dan Listra. Semua penganiayaanku derita itu, dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Ketika kita sungguh-sungguh mau bertumbuh dalam iman kita, ada banyak tantangan, salib yang harus kita pikul. Tetapi ketika kita melewatinya, menjalaninya dengan penuh ucapan syukur, dengan kesabaran, dengan keikhlasan, maka iman kita akan bertumbuh. Karena di balik semua yang Tuhan izinkan, ada maksud-maksud Tuhan untuk iman kita bertumbuh, berkembang, sehingga kita punya kesaksian-kesaksian hidup yang sangat luar biasa. Berjalan bersama Tuhan, berjalan bersama Kristus dalam hidup kita. Oke, yang keempat, bagaimana iman kita bertumbuh? Iman bertumbuh dengan melakukan firman Tuhan. Jadi tidak hanya membaca dan mendengar, tidak hanya saudaraku menerima dan percaya, tidak hanya saudaraku tetap bersyukur dan kuat di tengah penganiayaan. Yang keempat, iman kita bertumbuh dengan apa? Melakukan firman Tuhan. Firman Tuhan, kalau hanya sekedar teori, hanya sekedar kita tahu, tanpa kita hidupi, tanpa kita lakukan, maka hasilnya kita akan seperti ahli Taurat, orang Farisi. Menggunakan firman Tuhan bukan untuk melakukan, tetapi untuk menghakimi orang-orang lain. Bapak Ibu, itu yang tidak diharapkan oleh Tuhan. Tuhan mau adalah setiap firman yang kita pahami, setiap firman yang kita dengar, setiap firman yang kita mengerti, kita harus lakukan. Karena itu Yakobus pasal 2 ayat 17 sampai 18 berkata begini, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang berkata kepadamu, ada iman padaku dan
perbuatan. Aku akan menjawab dia, tertunjukkanlah kepadaku imanmu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Jadi iman itu akan kelihatan, iman itu akan nampak dari apa? Perilaku kita, tingkah laku kita, perbuatan kita. Alkitab dengan jelas berkata, iman tanpa perbuatan adalah mati. Karena itu iman tidak hanya sekedar teori, iman tidak hanya sekedar kalimat kata-kata, tapi iman itu ditunjukkan dengan perbuatan dan tingkah laku kita. Sehingga iman kita itu nyata, iman kita itu hidup, iman kita itu sungguh-sungguh boleh dinikmati dan dirasakan oleh orang di sekitar kita. Karena itu untuk menjadi iman kita bertumbuh, maka kita perlu mempraktekkan, melakukan, perbuat apa yang Tuhan ajarkan. Gak penting berapa banyak firman yang saudara ngerti, gak penting berapa banyak firman yang saudara tahu, tetapi yang sedikit yang saudara tahu, saudara lakukan, yang sedikit saudara lakukan, maka Tuhan akan nyatakan kemuliaannya sehingga imanmu tumbuh dan berkembang ke arah Kristus. Dan yang terakhir, yang kelima, bagaimana iman kita bertumbuh? Iman bertumbuh dengan banyak berdoa dalam bahasa roh. Hari-hari ini saat-saat di tengah situasi kondisi yang kita mungkin doa kata-kata secara akal budi, kita sudah tidak tahu bagaimana caranya lagi. Saudaraku, maka penting sekali saudaraku untuk kita terus mengaktifasikan, yaitu berdoa dalam bahasa roh. Alkitab berkata 1 Korintus 14 ayat 4 berkata, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Kalau ingin iman kita bertumbuh, iman kita berkembang ke arah Kristus, maka gunakanlah waktu-waktu yang ada ini untuk kita banyak berbahasa roh, untuk kita mengucapkan bahasa-bahasa rahasia yang Alkitab berkata dengan jelas, ketika kita berdoa dalam bahasa roh, kita sedang membangun iman diri kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang kuat, kita menjadi orang-orang yang mampu melewati setiap tantangan pergumulan, setiap masalah persoalan yang sedang terjadi melanda dunia saat ini. Karena kita terus berdoa membangun manusia roh kita, maka iman kita akan bertumbuh. Yudas 1 ayat 20 berkata begini, Yudas 1 ayat 20 berkata, akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar iman yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Hari-hari ini waktunya kita membangun iman kita. Ini hari-hari untuk iman kita terus bertumbuh dan berkembang ke arah Kristus. Bagaimana caranya? Bangun itu dengan dasar imanmu yang suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Dan saya percaya ketika kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita, kita mendengar banyak firman Tuhan, iman kita akan timbul. Kita tidak hanya mendengar, tetapi kita mulai menerima dan percaya. Tidak hanya percaya menerima, tetapi kita siap di tengah aniaya terus percaya kepada Kristus. Dan kita terus melakukan firman Tuhan. Dan kita percaya ketika kita di tengah masalah pergumulan, kita terus berdoa dalam bahasa roh, maka iman kita akan bertumbuh dan berkembang sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Karena itu Bapak Ibu, doa saya setiap saudara dimanapun berada, biarlah imanmu terus bertumbuh, imanmu terus berkembang, tidak mati, tidak gugur saudaraku, tetapi terus kuat di dalam Tuhan sampai nanti kita ketemu dengan Tuhan muka dengan muka. Kita didapati menjadi Kristen bukan anak-anak, kita menjadi Kristen bukan bayi, tetapi kita menjadi Kristen yang dewasa, yang layak menjadi mempelai Kristus untuk dibawa masuk dalam perkawinan anak domba. Dan kita akan menerima mahkota dan kita akan turun ke dunia memerintah 1000 tahun lamanya di kerajaan Kristus di muka bumi ini. Karena itu jadilah Kristen yang bertumbuh iman, menjadi dewasa, menjadi orang-orang yang mengasihi dan berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah firman ini membekali kita, memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang Tuhan ajarkan hari ini. Bagaimana kami bertumbuh dalam iman. Karena kami mengerti Tuhan, iman itu membuat kami berkenan kepada Tuhan. Iman itu membuat kami dewasa. Iman itu membuat kami menjadi orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan. Dengan iman Tuhan, kami punya dasar untuk mengharapkan segala sesuatu. Dengan iman kami punya bukti, punya pondasi. Tuhan Yesus
kwitansi untuk menerima apa yang tidak kami lihat. Dengan iman kami percaya Tuhan, kami akan menjadi orang-orang yang terus didewasakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami terus, kesukaan kami mendengar firman Tuhan sampai iman kami timbul. Biarlah kami, kesukaan kami adalah Tuhan percaya dan menerima firman Tuhan sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Ajar kami untuk tetap kuat di tengah aniaya, di tengah persoalan, karena seringkali lewat aniaya Tuhan izinkan untuk iman kami bertumbuh. Dan ajar kami Tuhan untuk kami memiliki perbuatan-perbuatan yang nyata, firman yang kami mengerti, firman yang kami pahami, iman yang kami miliki, kami nyatakan lewat perbuatan-perbuatan kami sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Dan ajar kami Tuhan untuk senantiasa mengaktifasikan bahasa roh yang Tuhan sudah karuniakan kepada kami, bahasa-bahasa yang tidak kami mengerti tetapi yang Tuhan mengerti, sehingga kami mampu memiliki iman yang bertumbuh dan berkembang ke arah Kristus, sehingga kami menjadi Kristen-Kristen yang dewasa, Kristen-Kristen yang layak untuk menjadi mempelai-mempelai-Mu, dan menjadi Kristen yang layak menerima mahkota dan memerintah 1000 tahun lamanya di muka bumi bersama Kristus mendirikan kerajaannya. Terima kasih Bapa untuk pesan firman-Mu. Meteraikan ini, mampukan kami melakukan di dalam setiap hidup kami. Ini doa kami, ucapan syukur kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau memberkati setiap umat-Mu Tuhan dimanapun mereka berada. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang kekurangan Tuhan berkati, yang putus asa Tuhan berikan semangat yang baru, yang letih lesu dan beban berat Tuhan berikan kelegaan atas mereka Tuhan dimanapun mereka berada. Damai sejahtera, sukacita, kekuatan mengalir memenuhi setiap umat-Mu yang menikmati, yang mendengarkan suara firman-Mu hari ini Tuhan. Di dalam nama Yesus kami lepaskan berkat yang terbaik atas setiap umat-Mu dimanapun mereka berada. Berkat kesembuhan, mujizat, keajaiban, berkat Tuhan, damai sejahtera, sukacita, kelimpahan, kemakmuran, keberhasilan, keberuntungan, mujizat dan keajaiban tercurah atas setiap umat-Mu Tuhan dimanapun mereka berada. Dalam nama Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita tutup ibadah kita pada hari ini, mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Mari buka kedua tangan saudara, mari terima berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga dalam Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai selama-lamanya. Sama-sama katakan Maranatha, datanglah Tuhan Yesus, kami merindukanmu. Sama-sama katakan amin. Shalom. Tuhan memberkati kita semuanya.